dan Willy Wianto. Tujuan kegiatan pemberdayaan keluarga duafa tidak lain untuk meringankan masalah ekonomi dari target yang telah kita cari agar keluarga tersebut memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan dengan adanya kegiatan ini dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik tanpa adanya paksaan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu sesama yang nasibnya kurang beruntung dibanding kita. Permasalahan umum yang dihadapi oleh keluarga ini adalah kurangnya ekonomi yang menjadi banyaknya kebutuhan yang tidak terpenuhi dengan pendapatan yang tidak mencukupi keluarga, serta beban biaya hidup semakin mahal dan menjadi suatu masalah yang setiap harinya dihadapi oleh keluarga tersebut. Di sini kami mengambil satu keluarga yaitu dengan nama Ibu Nur Hasanah atau Mpu Sanah dengan pekerjaan asisten rumah tangga, umurnya yang sudah 53 tahun dengan status janda anak 3. Untuk status tempat tinggalnya, beliau kontrak per bulan 300.000 dan alamatnya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk biaya makannya sudah tertera di atas dan total tanggungan atau hutang bulanannya sebesar Rp300.000. Indikator kemiskinan Bu Hasanah yang pertama, secara penelusuran lokasi kandidat sendiri berada di dalam lingkungan atau tempat yang tidak layak atau bisa disebut dengan tanah garapan. Yang kedua, sarana umum di sekitar terbilang sangat memadai, namun faktor kesempatan untuk bekerja dan usia yang sudah dibilang memasuki usia tidak muda sehingga tidak memungkinkan memanfaatkan potensi pemasukan yang pasti dengan kondisi SDM yang rendah dan tidak dilatih. Yang ketiga, sumber penghasilan kandidat diketahui didapatkan atas bekerja menjadi asisten rumah tangga lepas dan memiliki penghasilan yang rendah. Diketahui selari dari menjadi ART kurang lebih 650.000. Yang keempat, sumber uang makan didapatkan berdasarkan sisa makanan dari lauk majikan yang sekiranya masih utuh dan belum habis. Secara kebutuhan finansial dan sehari-hari didapatkan tanpa bantuan suami karena dengan status janda dan anak karena kondisi ekonomi pas-pasan sehingga kandidat terkadang bertahan hidup atas bantuan dari orang sekitar atau tetangganya. Jadi di sini insya Allah kita akan membantu dari kelompok 6 untuk memodalkan usaha Ibu Nur Hasanah dengan kopi kelilingnya, yang dimana di sini modal usahanya sudah kami tulis. Untuk bahan dan perlengkapannya ada di catatan ini semua. Kurang lebih untuk total yang akan kita kasih ke Bu Nur Hasanah modalnya yaitu 1.250.000. Dan dari sasaran kegiatan ini yang pertama untuk bersilaturahmi agar mempererat tali persaudaraan ke keluarga duafa. Yang kedua, bersosialisasi dengan keluarga duafa dan memberikan edukasi terkait program dan bantuan usaha. Yang ketiga, pendekatan sumber daya manusia. Dalam pendekatan ini, yaitu melakukan pemberdayaan terhadap kemampuan, keterampilan, dan pendidikan anggota keluarga. Pendekatan ini juga hanya bisa dilakukan jika keluarga tersebut memiliki usaha, ekonomi, atau bekerja dengan pihak lain, tetapi memiliki keterampilan yang sangat terbatas. Maka kegiatan pemberdayaan bisa dilakukan dengan membiayai peningkatan keterampilan yang bersangkutan melalui kursus-kursus dan pengadaan modal produksinya. Yang keempat, implementasi dalam ruang lingkup usaha yang dijalankan duafa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6. Di sini kami sudah melakukan diskusi dan melakukan uji materi dan pendapat. Di sini kita sedang membahas untuk pemberdayaan duafa yang sudah kita pilih dan sudah sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh kampus. Dan saya di sini perkenalkan, di sini ada gue Bani. Terus di sini terakhir ada Azhar. Halo. Dan yang terakhir di sini ada kameramen Willy. Halo. Oke, untuk hari ini sebenarnya kita mau lakuin schedule untuk melakukan visit. Visit yang sudah kita ini. Yang sudah kita Kita rundingkan tadi. Ya, betul. Dengan ibu siapa? Kalau nggak salah namanya Pohasana. Iya. Di Pulau Gadung lokasinya. Nah itu sebelumnya kita udah diskusi
dan kita juga udah konfirmasi juga kepada user terkait. Jadi hari ini kita mau langsung berangkat dan melakukan implementasi untuk program yang kita mau kasih dan kita mau serah terimakan. Oke, mungkin itu aja. Kita akan langsung berangkat aja. Oke, ayo. Berangkat yuk. Ya nanti ya dari tim mau OTW ke rumah Po Hasana. Lokasinya tadi di Pulau Gadung ya? Betul, di Pulau Gadung. Ya, semua siap-siap dah? Ya. Nggak ada yang ketinggalan? Ya, tim berangkat siap. Yuk, semoga semua lancar ya perjalanan ya. Amin. Yuk, berangkat. Siap, berangkat. Oke, kita sekarang mau berangkat nih ya. Yo, hati-hati pelan-pelan, Cuk. Izinkan aku paham caramu agar ku bisa lebih baik menjadi hamba yang kan kau pilih menghuni surga sejatimu. Jauhkanlah dari hati yang dengki, ingatkan aku tentang surga hati agar menjadi yang kan kau pilih menghuni surga sejatimu. Sesungguhnya aku masih mencari siapa diriku. Tuhan, tunjukkan jalanmu, biarkan diriku kembali lagi. Hanya dirimu tempatku menuju. Terima kasih ya Rabbi, atas izinmu aku bernyawa, atas izinmu lebih bahagia. Semoga ditunjukkan jalan menuju surga sejatimu. Sesungguhnya aku terus mencari siapa diriku. Tuhan, tunjukkan jalanmu, ingatkan diriku kembali lagi. Hanya dirimu tempatku menuju. Terima kasih padamu ku kembali. Ajarkan diriku mengisi hati. Hanya dirimu tempatku menuju. Penghuni surga sejatimu. Hanya dirimu tempatku menuju. Terima kasih. Ya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku Ketua Pelaksana Surabaya Idul Adha. Jadi saya mau sharing dan informasi ke teman-teman juga untuk yang nonton video ini juga yang melihat video ini. Jadi dari sisi latar belakang untuk pemilihan kandidat duafa yang sudah ditentukan oleh kampus sesuai dengan kriterianya itu berdasarkan dengan aspek-aspek sosial. Terus yang kedua aspek ekonomi juga, lalu aspek untuk sosial. Dan yang pertama itu mungkin kalau dilihat dari proposal kita juga yang sudah diajukan untuk duafa ini bekerja sendiri dan mencukupi untuk kebutuhannya sendiri. Untuk anak yang tinggal bersama dengan Nur Hasana juga hari ini juga udah bekerja, cuma masih bantu-bantu juga dan mungkin belum bisa membantu secara keseluruhan kebutuhan sehari-hari ya, dan tempat tinggal juga, dan perlu memang ada pendanaan seperti ini yang penting bisa memberi manfaat
adapun ada hal yang berkaitan dengan kenapa harus ke sana, ya karena memang kalau misalnya dari strukturnya juga Bung Hasan ini sendiri, jadi anak-anaknya yang kedua itu, yang satu udah berumah tangga, yang satu juga mungkin masih bekerja cuma belum bisa ngebantu. Mungkin itu aja sih dari pertimbangan dari tim kita juga. Dari penghasilan juga itu mempengaruhi dari aspek penilaian dan kriteria dari pertimbangan kita juga. Dan itu kita udah buat akumulasi dan rekapitulasi. Jadi situ nanti teman-teman bisa lihat juga dari analitik yang kita udah buat bahwa kalau memang dari secara keseluruhan kita beruntung. Oke. 3. Hai, sekarang kita lagi belanja di sini. Ada teman baru kita, Ajila. Hey. Nah, itu Ajila. Dah, yuk. Oke, langsung aja. Membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkahku berarti melewati setiap detik waktuku bersama kakimu, membuatku mengerti hanyalah padamu ku kembali, ku bersujud kepadamu, memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di tanganmu ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Sujud kepadamu, mohon ampunanmu. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Tunjukkanku jalan yang lurus untuk ku tapakkan langkahku. Akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Rabbi. Hanya di tanganmu ya Allah, tempatku pasrahkan hidupku. Tarik. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Zat Hatazilika. Untuk kegiatan kali ini saya ingin penyerahan memberdayakan kaum duafa. Jadi untuk barangnya yang akan diserahkan sudah ada di depan semua dan tinggal kita kasih saja ke Ibu Nur Hasananya. Oke.
barang-barangnya? Dia ini kita sedang serah terimakan untuk bahan-bahan jualan yang kita udah beli di pasar tadi sesuai dengan list yang ada di pendanaan atau manajemen keuangan itu. Ini udah termasuk cakupannya. Untuk penjualannya itu nanti akan menggunakan sepeda, dan ini kita udah sesuai dengan perhitungan. Jadi ini kita mau serah terimakan aja. Sebelumnya kita udah konfirmasi dan sosialisasi untuk penjualannya di mana juga, terus di mana aja, tempatnya di mana, waktu-waktunya gimana. Tadi kita tanya juga. Jadi mungkin nanti jualannya di sekitar Swalayan. Kita ngelihat lokasinya lumayan strategis juga. Ini untuk jualannya sih yang umum-umum, yang mungkin cemilan seperti kopi, susu. Terus ada kopi juga dan ada rokok sih. Mungkin itu dari saya. Ya. Udah. Sekian. Terima Tambahan satu, nanti ini kita mau susun, nanti akan disesuaikan. Jadi untuk laporannya akan disesuaikan juga tentang untuk rangkaian pada saat penjualan di lapangan dan pada saat sebelum jualan. Nah, ini mungkin ini untuk persiapan aja dulu. Jadi semuanya udah ready, tinggal kita pikirin untuk plannya seperti apa. Oke, itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Bu Nur Hasana udah melakukan penjualannya. Ini kita ada jualan kopi es, untuk sebagian bahan-bahannya ada di rumah, sebagian juga udah laku. Dan dari Bu Hasana sendiri berjualan dari jam 12 sampai jam 5 sore. Bu Nur Hasana gimana kalau untuk penjualannya hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya? Ya. Untuk lebihnya ada nggak sih, maksudnya untuk keuntungannya dapat gak sih hari ini? Ya lumayan lah. Lumayan ya? Ya. Paling tetap dilanjutin, tetap semangat, terus Ya. istiqomah, terus tetap berusaha ya Bu ya? Ya. Paling itu aja dari saya. Di sini Ibu Nur Hasana udah beroperasi dan udah menerima manfaatnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk bisa saling dukung untuk usaha buah.